Haruskah saya berhenti sekolah dan mengubur dalam-dalam semua cita-cita saya, Bu? Sari tertunduk menahan tetes air matanya di hadapan Bu Naning. "Ada apa, Sari?" tanya Bu Naning penuh empati. Sari menarik napas panjang. "Saya bingung, Bu. Rasanya semua jalan telah buntu. Kalau hanya berangkat sekolah tanpa bekal uang saku, saya nggak masalah. Tapi kalau saya dijodohkan dengan anak orang kaya, biar harta nggak kemana-mana. Dan setelah lulus SMP, saya harus menikah. Bagi saya ini masalah. Saya ingin tetap melanjutkan sekolah. Bukankah bangsa kita sudah merdeka, Bu? Tapi kenapa saya diperlakukan seperti anak-anak di zaman penjajah? Bukankah Raden Ajeng Kartini, adik kandung Raden Mas Panji Sosrokartono, telah mengajarkan emansipasi wanita dengan batasan norma? Tapi kenapa cita-cita saya dikekang semena-mena? Padahal mereka orang tua yang cukup berharta. Bu Naning kembali bertanya, "Lalu, kau menolak perjodohan itu?" Sari mengangguk. "Iya, Bu. Karena saya menolak, sekarang saya dimusuhi dan dianggap pemberontak. Apapun yang saya lakukan jadi serba salah di mata mereka. Selanjutnya saya harus bagaimana, Bu?" Bu Naning tersenyum bijak. Di sekolah formal, Bu Naning memang gurumu, Sari. Namun di luar itu, kita sesama murid semesta yang ingin terus bertumbuh. Maka sepatutnya kita mempersiapkan wadah untuk diisi oleh aliran semesta. Bagaimana cara melewati ketika kita benar-benar menemukan jalan buntu dalam perjalanan hidup, sehingga jalan buntu itu tiba-tiba terbuka dan akhirnya kita bisa melihat sisi lain dari kebuntuan. Setiap orang pasti mengalami perjalanan. Bahkan saat mengikuti Google Map pun bisa bertemu kebuntuan. Nah, apa yang seharusnya kita lakukan? Menembus jalan buntu atau malah berpaling dari perjalanan hidup kita di bumi ini? Pertanyaan selanjutnya, jika kehidupan membawa perjalanan kita pada suatu kebuntuan, apakah itu bencana ataukah berkah? Jika bencana, maka akan kita hindari. Jika berkah, maka akan kita nikmati. Atau sebaliknya, karena kita menghindar, maka dia menjadi bencana. Karena kita nikmati, maka dia menjadi berkah. Ini yang selayaknya kita renungkan. Segala sesuatu menjadi bermanfaat kalau kita menganggapnya penting dan baik, tapi tidak menjadi bermanfaat kalau kita anggap dia buruk
dan tidak penting, lalu kita mengabaikannya. Kemudian kita dihadapkan lagi pada dua pilihan, berhenti atau melanjutkan. Masalahnya kita sama-sama tidak tahu. Maka maklumi juga ketidaktahuan kita. Apa yang kemudian kita lakukan? Akhirnya pengalaman memberi kita pengetahuan bahwa ada sesuatu yang selalu bermanfaat berikutnya ketika kita melihat sisi lain lagi. Ya, hidup memang seperti itu. Kadang kita terjebak dalam labirin kehidupan yang kita ciptakan sendiri, yang membuat kita bingung. Begitulah, ada orang terjebak pada labirin hutang, labirin keuangan, labirin cinta, labirin kekuasaan, dan segala bentuk labirin yang diciptakan oleh dirinya sendiri. Maka teman terpenting yang kita miliki adalah teman di dalam diri kita sendiri, berupa pengetahuan dan pengalaman yang sudah kita kumpulkan sebanyak mungkin. Itulah yang akan membantu kita di saat mengalami kebuntuan dalam kehidupan. Dan perlu kita renungkan, jangan-jangan ketika kita mengalami kebuntuan, sesungguhnya setiap halangan merupakan latihan kita naik ke level-level berikutnya. Setelah berhasil melewati level-level halangan rintangan ini, maka kita akan menjadi orang yang benar-benar sukses dan berpengalaman. Seperti nelayan yang menjadi hebat melintasi gelombang-gelombang besar di tengah lautan. Akhirnya akan bertemu lautan tenang untuk memancing berkah yang ada di samudera kehidupan.